saat aku sedang hamil. Hidup adalah pilihan. Seperti itulah aku memaknai perjalanan hidupku. Usiaku 30 tahun ketika memutuskan menikah dengan pria yang usianya lebih muda 5 tahun dariku. Banyak pertimbangan saat itu ketika memutuskan menikah dengan pria yang lebih muda, termasuk perbedaan-perbedaan yang sejak awal kami bawa. Tapi setelah proses perkenalan selama 3 tahun, kuputuskan untuk menerima pinangannya tersebut. Aku pernah bertanya kepadanya, mengapa harus menikahi perempuan yang lebih tua? Aku akan lebih cepat menua. Mungkin juga aku akan lebih dahulu pergi meninggalkanmu. Dia menjawab, urusan hidup dan mati bukan urusanmu. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan siapa yang lebih dahulu akan pergi. Jawaban itu yang membuatku mengiyakan menikah dengannya. Menikah dengannya membuat kami terpisah. Kami menjalani hidup berumah tangga, long distance relationship. Aku bekerja di Kendari sebagai PNS dan dia bekerja di Jakarta. Saat itu tak mudah bagi kami karena aku dan suami harus bolak-balik meluangkan waktu untuk bertemu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Belum lagi karena setelah 6 bulan pernikahan aku mengalami keguguran, dan setelah itu sangat sulit bagi kami untuk memperoleh anak. Kami menjadi pejuang buah hati, berobat ke sana kemari, mendatangi beberapa dokter kandungan untuk mendapatkan opsi lain, mendatangi tukang urut karena kata orang tua itu biasa berhasil. Bahkan sampai berniat untuk mengangkat anak sebagai pancingan. Semua kami lakukan untuk punya anak. Tapi sampai tahun kedua pernikahan kami belum juga dikaruniai sebuah buah hati. Aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti suami pindah ke Jakarta. Alhamdulillah urusannya dipermudah. Aku akhirnya pindah ke Jakarta dan mulai bekerja di sana. Itulah pilihanku, mengikuti suami. Pikirku saat itu lebih mudah melepaskan pekerjaan ketimbang harus melepas suami, karena bagiku ridho suami yang terpenting dalam hidup ini. Hidup di Jakarta tidak mudah bagiku. Ke kantor setelah subuh dan sampai ke rumah setelah isya. 3 tahun pernikahan dan 6 bulan setelah pindah ke Jakarta, aku akhirnya hamil. Kami bahagia sekali saat itu. Sayangnya kehamilanku tak berjalan mulus. Di minggu ke-6 flek merah mulai keluar. Saat itu terbayang lagi ketakutan saat keguguran anak yang pertama. Dokter kandunganku saat itu membuatku memilih lagi. Ibu, lebih menyayangi anak atau pekerjaan? Jika anak, maka berhentilah bekerja sampai kandungannya kuat, kata dokter kandungan. Aku akhirnya cuti selama hampir 2 bulan. Bersyukur memiliki atasan perempuan yang juga punya pengalaman yang sama, sehingga mudah bagiku meminta izinnya untuk tidak bekerja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Setahun hidup bersama, di saat kandunganku menginjak usia 6 bulan, suamiku meninggal dunia.
setelah sehari sebelumnya didiagnosa hiperglikemia. Saat itu duniaku runtuh. Laki-laki yang kuikuti sampai ke Jakarta pergi meninggalkanku. Dunia menjadi gelap. Satu-satunya yang kuingat bahwa saat itu hidup seorang anak bergantung padaku. Semua kesedihanku, kelaraanku, kedukaanku, ku lepaskan. Karena tiap kali aku merasakan semua itu, janin dalam kandunganku bergerak kencang tak berhenti. Kehilangan suami membuat kedua orang tuaku memanggilku kembali untuk pulang bersama mereka. Pilihannya pulang ke Kendari untuk melahirkan anak, lalu kembali bekerja di Jakarta, atau pindah ke Kendari dan merawat anak ini. Aku memilih pindah kembali ke Kendari karena aku sadari semua hal yang dijanjikan di Jakarta sudah tidak ada artinya lagi. Pulang kembali ke Kendari melahirkan anak perempuan yang cantik dan kembali bekerja di kantor sebelumnya adalah pilihanku. Sekarang adalah tahun ketiga di mana aku memilih tinggal di kota Kendari, meninggalkan kegemerlapan Jakarta, menjadi single parent yang merawat anakku dengan sepenuh hati dan cinta meski dalam ketidaksempurnaan, karena kita takkan pernah tahu kapan waktu untuk kita berhenti. Kenang-kenangan indah tidak akan terulang lagi. Tumbuh kembang anak bukan hal yang bisa ditunda dan diulang. Itulah sebabnya aku memilih pulang ke tempat yang bebas macet, yang akses kemana saja mudah, sehingga jika sewaktu-waktu anakku membutuhkanku, maka aku akan selalu ada di dekatnya. Entah besok jika aku bertemu jodoh lagi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Yang kuharapkan semoga aku dan anakku selalu bahagia. Sekian.